Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pertiwi Ritonga, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran PPKN MISD oleh Ibu dosen Nasran Azizan MPD. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan, yaitu pada pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan karakter siswa MISD dalam masa pandemi COVID-19. Pada awalnya, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, namun karena adanya pandemi COVID-19 atau virus corona, maka pembelajaran di MISD dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Cara meningkatkan karakter siswa MISD yang dapat dilakukan oleh guru ialah dengan cara melakukan pendekatan. Walaupun dalam masa pandemi, guru dapat melakukan pendekatan terhadap peserta didiknya melalui media sosial, seperti WhatsApp. Nah, seorang guru dapat menanamkan nilai-nilai dalam setiap pembelajaran yang dijelaskannya di dalam Google Classroom atau WA. Serta seorang guru dapat menjadi sahabat bagi peserta didiknya, sehingga apa yang disampaikan guru dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didiknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara guru berkolaborasi dengan orang tua, di mana kita ketahui bahwa orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan karakter bagi peserta didik. Pendidikan karakter melalui pembelajaran daring atau online juga dapat dikontrol oleh guru dengan cara memberikan lembar kontrol karakter kepada orang tua atau peserta didik, di mana ada banyak karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan pembelajaran. Karakter positifnya diantaranya sikap jujur, sikap disiplin, sikap patuh terhadap orang tua, sikap sopan santun, dan sikap kejujuran serta tanggung jawab. Dan lembar kontrol tersebut dapat dinilai oleh guru. Apabila peserta didik yang mendapatkan poin tinggi, maka guru dapat memberikan reward atau prizing dengan cara memberikan hadiah. Dan apabila mendapatkan atau tidak melaksanakannya, maka guru dapat memberikan hukuman. Beralih pada pertanyaan yang kedua, yaitu model pembelajaran apa yang cocok diterapkan pada pembelajaran PPKN MISD kelas tinggi dan kelas rendah. Menurut saya, model pembelajaran yang cocok diterapkan pada pembelajaran SDMI kelas tinggi dan kelas rendah adalah model pembelajaran problem based learning, di mana model PBL ini yang terpusat pada masalah-masalah yang relevan. Model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan untuk SDMI kelas tinggi maupun kelas rendah untuk melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Model pembelajaran ini siswa dapat memecahkan masalah dengan menggunakan pengalamannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana tantangan pembelajaran PPKN MISD pada masa pandemi COVID-19? Tantangannya diantaranya yaitu yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki gadget atau HP. Solusinya, di mana seorang guru harus berkunjung langsung ke rumah peserta didik dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua itu pembelajaran dirasakan kurang efektif. Mungkin dikarenakan guru yang terlalu monoton dalam pembelajaran daring, tidak menggunakan media yang menarik, sehingga pembelajaran sulit dipahami oleh siswa. Solusinya, guru harus dapat menggunakan media yang menarik secara daring agar peserta didik termotivasi. Tiga itu tugas yang diberikan kepada murid banyak yang dikerjakan oleh orang tuanya. Seharusnya orang tua itu menemani dan membimbing anaknya dalam mengerjakan tugas, bukan malah mengerjakannya sendiri ataupun dibantu oleh kakak atau guru les privatnya. Keempat yaitu terkendala oleh jaringan atau tidak adanya kuota. Permasalahan yang kelima itu banyaknya hal-hal negatif yang terdapat di internet. Nah, di sini perlunya adanya pengawasan oleh orang tua karena dalam internet tersebut sangat banyak hal-hal yang negatif yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Oleh karena itu, seharusnya orang tua memberikan waktu bagi anaknya dalam penggunaan gadget. Soal yang keempat yaitu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN MISD. Nah, diantaranya itu media Kahoot, Quizizz yang sangat booming sekarang dalam masa pandemi, media gambar, media kolase, media multimedia, koran, media majalah, media brosur, media wayang, YouTube, buku teks, chart, globe, peta, pop-up book, papan keberagaman, buletin, pamflet, ya. Kelima itu tujuan PPKN di Soal yang kelima itu tujuan PPKN di SDMI menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Sumantri adalah demi mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang baik, yang dapat terlukis dengan warga negara
patriotik, toleran, serta terhadap bangsa dan negara beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Dan yang kedua yaitu menurut Branson, menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk partisipasi yang bermutu serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, baik di tingkat lokal, negara bagian maupun nasional. Nah, saya simpulkan bahwa tujuan PPKN di SDMI ialah untuk menjadikan peserta didik cerdas, terampil, dan berkarakter yang cinta akan tanah air, melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Yang keenam yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati antar pemeluk agama lain, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, jangan memaksakan suatu agama, dan tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama lain, dan menyayangi binatang, merawat tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Aktualisasinya mengadakan atau melaksanakan pengendalian tingkat polusi udara supaya udara dihirup bisa tetap terjaga dan aman. Yang kedua itu menjaga kelestarian tumbuhan, mengadakan gerakan penghijauan, mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai dan menghormati, dan tidak bertindak semena-mena, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga itu persatuan Indonesia, di mana aktualisasinya itu rela berkorban kepentingan bangsa, cinta tanah air, dan bersikap nasionalisme. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana aktualisasinya itu menghargai hasil musyawarah, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih, dan berjiwa besar untuk menerima keputusan hasil musyawarah. Yang terakhir, aktualisasi sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan masyarakat, perwujudan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, serta akan kemajuan dan pelaksanaan pembangunan demi kemajuan bangsa.